Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Suara pemilih Muslim Amerika Serikat menjadi sorotan dalam Pilpres kali ini. Setelah kembali pecahnya perang Israel-Hamas di Gaza, banyak warga Muslim Amerika Serikat marah akan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang mendukung serangan Israel ke Gaza dengan alasan untuk menumpas Hamas. Siapa yang akan dipilih pemilih Muslim dalam pemilu Amerika Serikat? Mari kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Dalam pemilu Amerika Serikat kali ini, suara warga Muslim menjadi sorotan. Apa penyebabnya? Mereka protes kebijakan Amerika Serikat di Gaza, khususnya memfokus kepada capres Partai Petahana Demokrat, Wapres Kamala Harris. Menurut survei terkini yang dilakukan oleh Dewan Hubungan Islam Amerika atau CAIR, 98% responden Muslim Amerika menyatakan tidak puas terhadap kebijakan Presiden Biden mendukung operasi militer Israel di Gaza. Menurut Pew Research Center, pada tahun 2017, populasi warga Muslim di Amerika Serikat mencapai sekitar 3,45 juta orang, sekitar 1% total penduduk. Sebagian besar berasal dari kelompok imigran dan keturunan mereka. Ada beberapa kota dengan konsentrasi Muslim terbesar, termasuk di Dearborn, Michigan ini. Laporan CAIR menyebutkan ada 2,5 juta pemilih Muslim yang sudah terdaftar, sepertiga dari populasi Muslim di Amerika Serikat. 82% diantaranya berniat menggunakan hak pilih mereka dalam Pilpres November mendatang. Organisasi Muslim Amerika Engage yang menganalisis pemilih Muslim di 12 negara bagian pada pemilu 2020 menyebutkan ada kenaikan tingkat partisipasi pemilu sebesar 2% di kalangan pemilih Muslim pada tahun itu dibanding pemilu tahun 2016. Lalu partai mana yang selama ini cenderung dipilih oleh warga Muslim Amerika? Dalam survei CAIR terbaru, 69% responden Muslim adalah pemilih Partai Demokrat, sementara hanya kurang dari 5% yang mendukung Partai Republik dan 19% lainnya memilih yang lain. Over the past 20 years, you've seen an evolution. There was always this leftist Democratic group that were committed to civil liberties and that sort of thing, and they thought, well, we're going to get more out of the Democrats than we are out of the Republicans on that issue. And they emerged as the dominant group then, and people said, you know, look what the Republicans are doing to us, we can't tolerate that. So people voted very heavily in favor of the Democrats. But then this war has changed everything. Setelah Perang Gaza kembali pecah 7 Oktober 2023, warga Muslim Amerika dan keturunan Arab segera memprotes kebijakan pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden yang mendukung Israel dan mengirimkan bantuan termasuk senjata ke Israel untuk memerangi Hamas. Dukungan untuk Partai Demokrat pun merosot. Dalam survei CAIR, responden yang berniat memilih Partai Demokrat pada pemilu tahun ini turun menjadi sekitar 25%, sementara yang akan memilih Partai Republik naik tipis menjadi sekitar 6%. Mayoritasnya, hampir 60%, berencana memilih yang lain dan ada 8% responden yang tidak ingin memberitahu. Pada pemilu pendahuluan Partai Demokrat di awal tahun ini, lebih dari 100.000 warga Michigan memilih opsi tidak berkomitmen di kertas suara mereka sebagai bentuk protes atas kebijakan Presiden Joe Biden. Menurut survei CAIR bulan Agustus, kandidat Presiden Partai Hijau Jill Stein mendapat dukungan 29% pemilih Muslim, hampir sama dengan jumlah dukungan bagi Wapres Kamala Harris. Sementara itu, mantan Presiden Donald Trump mengekor dengan 11%. Sebenarnya seberapa besar pengaruh suara pemilih Muslim dalam Pilpres Amerika? They're probably concentrated in a dozen states, which happen to be the battleground states. So I don't know, I doubt that they're going to make a difference, but they might in some local areas.